Tahukah kamu bahwa kelihayan seorang Ken Arok telah merubah sejarah di Nusantara? Penasaran? Yuk ikutin ceritanya. Ken Arok lahir di tepi sungai berantas dari keluarga yang miskin. Saat masih balita, orang tua Ken Arok meletakkannya di aliran sungai berharap ada keluarga kaya yang akan mengambilnya. Akan tetapi, Ken Arok ternyata diambil oleh seorang pencuri bernama Lembong yang membesarkan Ken Arok dan mengajarkannya cara untuk menjadi pencuri yang handal. Suatu hari, Ken Arok bertemu Mpu Loggawe, seorang petapa suci dari India yang mengajarkan Ken Arok untuk bertobat dan memulai hidup baru. Ken Arok kemudian berhasil mengangkat derajatnya dan menjadi pelayan bagi Tunggul Ametung, seorang pemimpin dari Tumapel. Suatu hari, Ken Arok jatuh cinta dengan istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Muncullah niat jahat di hati Ken Arok untuk mengambil Ken Dedes dan membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok membuat keris dengan seorang pandai besi yang bernama Empu Gandring. Sebelum keris tersebut selesai, Ken Arok mengambilnya dengan buru-buru karena mendengar kabar bahwa Ken Dedes sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Arok bersikeras bahwa Tunggul Ametung harus mati sebelum anaknya lahir dan menjadi penerus tahta Tumapel. Ken Arok membuat rencana licik. Ia memberikan keris tersebut kepada Kebo Ijo, seorang pelayan Tunggul Ametung yang suka mengoleksi keris. Sesuai dengan dugaan Ken Arok, Kebo Ijo memamerkan keris tersebut ke semua orang. Suatu malam, Ken Arok mencuri keris tersebut saat Kebo Ijo sedang tidur. Diam-diam, Ken Arok memasuki kamar Tunggul Ametung dan menusuknya sampai mati. Kemudian Ken Arok meninggalkan keris tersebut di sana. Keesokan paginya, penduduk Tumapel terkejut mendengar berita bahwa raja mereka telah mati dibunuh. Saat mereka melihat keris yang bersimbah darah, mereka mengenal keris tersebut dan menuduh Kebo Ijo sebagai pelakunya. Sebelum Kebo Ijo bisa berkata apapun, Ken Arok membunuh Kebo Ijo dengan alasan membalaskan dendam Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian mengambil Ken Dedes sebagai istri dan menyatakan dirinya sebagai raja baru Tumapel. Pada tahun 1222, Ken Arok memberontak dari kerajaan Kediri yang merupakan tuan Tumapel. Terjadilah pertempuran di Genter di mana Ken Arok berhasil mengalahkan pasukan Kediri, kemudian mendirikan kerajaan baru yaitu Singasari. Singasari berasal dari dua bahasa, yaitu Singha dari bahasa Sanskerta yang berarti singa, dan Sari dari bahasa Jawa kuno yang berarti pokok atau bagian terpenting. Singasari bisa jadi memiliki makna berkualitas seperti singa. Ibu kota Singasari terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, di mana bisa ditemukan berbagai peninggalan kerajaan. Tak lama berkuasa, Ken Arok kemudian dibunuh oleh anak Tunggul Ametung, Anusapati, dalam pembalasan dendam. Tak lama kemudian, Anusapati dibunuh oleh anak Ken Arok, Panji Tohjaya. Konon, tragedi ini terjadi karena kutukan yang diucapkan oleh Empu Gandring saat dibunuh oleh Ken Arok. Pada tahun 1268, Singasari dipimpin oleh Kertanegara. Di bawah Kertanegara, Singasari mencapai puncak kekuasaannya. Beliau menjadi raja pertama di Jawa yang memiliki ambisi melampaui Pulau Jawa. Pada tahun 1275, Raja Kertanegara mengadakan ekspedisi Pamalayu dengan tujuan merebut wilayah-wilayah bekas Sriwijaya yang sekarang tidak bertuan. Kerajaan-kerajaan kecil ini dengan cepat menyatakan sumpah setia kepada Singasari dan memperkuat kekuasaan Singasari atas Nusantara. Pada tahun 1284, Raja Kertanegara mengadakan ekspedisi Pabali dan merebut Pulau Bali melalui perperangan. Meskipun berhasil, ekspedisi ini melemahkan kekuatan militer Singasari dan menempatkan Singasari pada posisi lemah dari serangan di masa depan. Kejayaan Singasari diperhatikan oleh Kekaisaran Mongolia. Kublai Khan mengirim utusannya ke Jawa untuk menuntut upeti dan ketundukan. Kertanegara sangat tersinggung, ia menyayat wajah utusan Kublai serta memotong telinga mereka. Murka atas perbuatan Kertanegara, Kublai Khan mengirim 1000 kapal perang untuk menghukum Singasari. Armada laut ini mendarat di pesisir Tuban pada tahun 1293. Dengan pasukan yang tersebar tipis dan terbagi-bagi di banyak wilayah, Kertanegara tidak menyadari bahwa sebuah kudeta sedang disiapkan oleh keturunan dari Raja Lama Kediri.
Bupati Jayakatwang yang merupakan keturunan Raja-Raja Kediri menyiapkan pasukannya untuk memberontak dan membunuh Kertanegara. Pasukan Jayakatwang menyerang dari dua arah, utara dan selatan. Pasukan dari utara berhasil dikalahkan oleh Raden Wijaya yang merupakan anak angkat Kertanegara. Tak sadar, pasukan dari selatan berhasil menyerbu ibu kota Singasari yang kosong dan membunuh Kertanegara yang sedang mengikuti upacara suci tantra. Tanpa ibu kota dan raja, berakhirlah sudah kekuasaan Singasari. Raden Wijaya pura-pura menyerahkan diri kepada Jayakatwang dan diberikan izin untuk mendirikan kota baru di dekat Gunung Arjuna. Kota baru inilah yang di kemudian hari akan menjadi ibu kota kerajaan Majapahit. Pasukan Mongol tidak tahu bahwa kerajaan Singasari telah runtuh dan rajanya telah mati. Raden Wijaya melihat peluang dari ketidaktahuan pasukan Mongol untuk menjatuhkan Jayakatwang. Pasukan Raden Wijaya bergabung dengan pasukan Mongol untuk menyerang pasukan Jayakatwang. Dalam pertempuran tersebut, Jayakatwang menyerah dan dihukum mati oleh pasukan Mongol. Setelah Jayakatwang disingkirkan, Raden Wijaya beralih dan menyerang pasukan Mongolia yang tidak siaga, sehingga memaksa mereka untuk meninggalkan Pulau Jawa. Raden Wijaya, anak angkat dari Kertanegara, naik tahta menjadi Raja Kertajasa Jayawardhana, raja pertama dari Kerajaan Majapahit. Pada video selanjutnya kami akan membahas mengenai Kerajaan Majapahit dan ambisinya untuk menyatukan semua wilayah di Nusantara.